Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bu Sofi tina pangajaran bahasa dan sastra Sunda. Kumaha kaayaan hidup sadaya? Mugia sehatnya. Kanggo nu nuhujur mangga urang sami-sami doakeun mugia si enggal sehat deui. Amin. Saat curang ngawitan pangajaranana supados berkah, mangga urang sami-sami baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammad nabiyina wa rasula rabbi zidni iman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan membahas tentang materinya tentang babasan. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 41. Dina pupuh magatru anu ti heula ditembangkeun aya kalimah dalam pupuh magatru yang kemarin kita sudah nyanyikan. Ada kalimah kawas manik nu teu ulah rea batur boga sifat amis budi. Seperti manik yang selalu banyak temannya karena mempunyai sifat amis budi. Nah, kecap amis budi teh disebutna babasan, anu maksudna someah atau dareudeuh henteu kusem. Nah, kecap amis budi ini disebutnya babasan, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini babasan ini sama dengan mirip dengan peribahasa ya. Anu maksudnya someah atau dareudeuh yang maksudnya baik, sayang, tidak terlihat kusam gitu. Babasan teh umumna diwangun kedua kecap tur boga harti anyar nu ngandung babandingan. Babasan itu umumnya dibentuk oleh atau dibentuk oleh dua kata. Kemudian mempunyai dari dua kata itu kemudian mempunyai arti yang baru yang mengandung perbandingan. Kecap amis budi bisa wae dilarapkeun karena kalimah sejen. Jadi katanya kata amis budi itu bisa diterapkan pada kalimah lainnya. Upamanya, ari jadi jalma kudu amis budi sangkan dipikar resep ku batur. Kalau jadi orang itu harus manis budinya supaya disenangi oleh orang lain. Coba ya kita sekarang lihat nih kalimah yang menggunakan babasan. Kalian tidak usah mengerjakan tugasnya ya, hanya didengarkan saja. Babasan anu nuduhkeun kalakuan hade, katanya peribahasa yang menunjukkan perbuatan yang baik. Yuni kembang itu artinya orang yang disenangi oleh orang lain karena kelakuannya, baik itu ketika dia berbicara atau ketika dia bertemu dengan orang gitu, selalu menyapa. Kalau berbicara suaranya enak didengar, nggak, kalau bahasa kalian itu nggak jutek gitu ya, sekarang tuh ya nggak judes gitu. Jadi kalimahnya pantas loba nu resep ka manehna teh sabab yuni kembang. Jadi pantas kalau orang-orang suka ke dia itu karena dia itu yuni kembang. Terus hampang birit artinya adalah orang yang mau aja kalau disuruh gitu, atau dengan kata lain rajin ya. Kalau rajin itu dalam bahasa Sunda namanya hampang birit, disuruh ini mau, disuruh itu mau gitu. Bodoh alawah artinya ngerasa diri kurang kanyaho tapi daek tatanya. Nah, ini orang seperti ini bagus nih, dia selalu merasa dirinya nggak kurang pengetahuan, jadi akhirnya dia mau bertanya ke sana kemari. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini ada peribahasa yang menyatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, nanya ke orang gitu ya. Wening ati artinya bersih, nggak pernah bersih hati, nggak pernah menghasut orang lain, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah mencongkel-congkel kekurangan orang lain juga. Handap asor artinya sopan ngehargaan batur. Nah, ini yang di bawah ini adalah sebaliknya dari babasan atau peribahasa yang menunjukkan kelakuan yang jelek. Hasem budi tadi, ayu kembang. Nah, itu sifat yang baik. Lawannya adalah atau antonim ya, kalau dalam bahasa Indonesia sinonim, antonim. Sinonim itu persamaannya, kalau antonim itu lawannya. Jadi ayu kembang lawannya hasem budi. Hasem budi itu artinya judes ya, tungi itu dalam bahasa Sundanya atau dalam bahasa Indonesianya jadi judes ya. Kemudian berat birit tadi Bu Sada, ini hampang birit artinya mau disuruh-suruh atau rajin, sedangkan berat birit ini artinya orang yang malas. Kedua ini dalam bahasa Indonesianya artinya malas ya. Contohnya nih, misalnya nih, kedua si apan mah hese dititahna soalna kedua berat birit. Nah gitu, jadi si apan mah susah kalau mau disuruh tuh karena dia tuh males, berat birit gitu.
Heuras gegerong mun nyarita mantak tegenah kadengena. Jadi heuras gegerong itu kalau kalau dia bercerita atau dia ngomong, dia itu apa ya, bahasanya tuh kayak teriak-teriak ya. Kalau teriak-teriak seolah-olah orang tuh nggak ngedenger gitu. Terus bahasanya tuh kalau ngomong tuh suka nggak enak kena hati ya, nggak memikirkan perasaan orang lain. Kemudian gurat batu, zaman nu hese ngarobah sikap sanajan aya dina salah. Nah, kalau dalam bahasa, jadi dia itu nggak mau dikasih tahu gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya orang yang keras kepala. Udah dikasih tahu begini, begitu tetep aja dia gimana dianya, nggak mau dikasih tahu ya. Lesang kuras memboga duit sok gancang dibeakeun. Artinya dia itu tidak orang yang seperti ini. Lesang kuras itu artinya orang tersebut kalau punya uang itu tidak pernah memprioritaskan mana yang harus diutamakan dulu, mana yang tidak. Pokoknya dihabisin aja kalau punya uang, nggak mikir nantinya bagaimana. Nah, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini nak tentang babasan. Diingat ya bahwa babasan dalam bahasa Indonesia itu artinya paribahasa. Oh iya, sebelumnya tadi Ibu ada yang salah ya. Tungi itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya sombong. Kalau dalam bahasa Sunda artinya tungi ya. Kalau judes itu jutek ya kalau bahasa kalian. Nah, itu saja mungkin materi kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai semua tentang paribahasa atau babasan. Semoga semua paham ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.